Orang bahari itu orang bahari sehari semalam harus membaca 3 surah. Yang pertama surah apa? Yasin. Yang kedua Waqiah. Yang ketiga Tabarak. Jangan baca Yasin cuman malam Jumat saja. Baca Yasin tiap malam. Malam Jumat itu Yasin juga, tapi ditambah dengan surah Al-Kahfi. Malamnya kah, siangnya kah? Ini Yasinan tiap malam Jumat saja. Enggak. Rutinan, ini wiritan maksudnya. Nah, wiritan ini yang amaliyah. Orang bahari itu. Kenapa 3 surah itu? Yasin adalah untuk mengabulkan hajat. Yasin 5 quri Allah, kata Nabi. Yasin itu dibaca dengan niat apapun juga. Yasin dibaca dengan niat apapun. Artinya kita mau apa? Minta sama Allah dengan berkat Yasin. Waqiah untuk apa? Untuk melancarkan rezeki kita. Usaha kita itu lancar, nggak macet-macet. Kemudian yang ketiga apa? Tabarak. Surah Al-Muluk atau surah Tabarak. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa. Untuk mengangkat azab kubur. Jadi siapa yang mengamalkan surah Tabarak atau surah Al-Muluk tiap malam, azab kubur itu nggak ada. Orang bahari itu mengatakan siapa yang mengamalkan surah Tabarak setiap malam, ketika orang itu masuk ke dalam kubur, cacing tanah malu untuk memakan jasadnya orang ini. Malu. Banyak tuh orang ba'amaliyah itu Tabarak, pas digali kuburnya sudah 10 tahun, 20 tahun jasadnya nggak utuh. Apa amalannya? Si Idin kada ba'amalan apa-apa, orang pedagang biasa aja. Orang sholat biasa, sholat, puasa. Oh, salah satu amaliyahnya adalah surah Tabarak. Itu cacing tanah malu untuk memakan jasadnya orang yang dalam kubur. Ya, tapi juga kebaikan dikerjakan. Ini tiap malam baca surah Tabarak, hutang kada dibayar-bayar, lawan tetangga bekelahi tarus. Tetap aja cacingnya mengamuk di dalam tanah itu memakan dagingnya. Nah, jadi itu untuk apa namanya Tabarak itu untuk lebih afdolnya lagi. Nah, itu yang kata ulama tadi, guru-guru kita tuh, bacalah Al-Qur'an yang rutinan tambahan tiap hari dan wiritan, yaitu amaliyah Yasin, Tabarak, Waqiah. Yang kada bisa naik umrah itu sudah berpuluh-puluh tahun umur, kada bisa berumrah juga, maka umrah itu hukumnya wajib, sekali seumur hidup wajib hukumnya. Sama dengan haji. Mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Nukar mobil bisa, nukar motor yang harga 30 jutaan bisa, handphonenya 5 juta, 6 juta, 7 juta bisa, umrah kada bisa. Apa sebabnya ini Padahal umrah itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Nah, susah jadinya. Baca surah Yasin. Tidak mempan juga, tambah Waqiah. Tidak mempan juga, belum juga naik-naik, tambah surah Tabarak. Nggak mempan juga, Yasin, Tabarak, Waqiah tiap malam dibaca. Kada juga berangkat umrah, paksa ya, baca surat tanah dibaca. Surat tanah dibaca, ini dijual-jual sudah. Sudah umur tuha-tuha ini kalau juga belum berangkat umrah, berangkat haji ya sudah. Dijual-jual itu. Nanti kalau tertulak anak bini nang mewarisi itu. Rugi kita. Cuman ada wacana ya Pak Haji Salah ya. Rencananya katanya ini haji ini? Ya, sebabnya siapa yang bayar berdahulu tulak jarnya. Nah, bagus juga itu. Cuman mungkin nanti yang tuha sama yang belum pernah berangkat haji didahulukan. Bagus juga itu. Tapi wacana masih ya. Baik. Kemudian kita lanjut yang keempat. Ya, keempat nih kata Nabi. 3 kah? Wal mar'atul muslimatus salihah gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi.
perempuan muslimah yang salehah. Perempuan muslimah yang salehah itu sangatlah asing dia dari tangan-tangan laki-laki yang zalim untuk menyentuhnya. Laki-laki zalim perangainya buruk. Jadi perempuan yang apa ada bahasa itu, perempuan yang solehah itu kada gampangan, jar kekanakan zaman sekarang tuh kada gampangan. Orang Bahari jar orang Banjar kada kijil. Kijil tuh sama aja lawan lanji. Apa bedanya kijil lawan lanji? Ini kekanakan zaman sekarang, ya Allah, dak karuan sudah. Berjilbab tapi ngeri ya sudah zaman sekarang ini. Perempuan-perempuan zaman sekarang ini. Bahari nih, kalau bahari lakian nang mengejar bebinian. Lakian tuh bisa berkelahi lawan kawalnya untuk merebutkan bebinian. Sekarang terbalik, bebinian nang mengejar laki-laki. Berapa banyak bebinian lawan bebinian berkelahi gara-gara memperebutkan laki-laki. Kalau pang laki-lakinya ganteng, hirang juga. Hirang, berduit kada. Nah, jadi perempuan yang baik tandanya itu bukan di pakaian, ya kan ya? Bukan. Perempuan yang soleh itu bukan di pakaian tandanya, bukan di apa namanya ini, bukan di tingkah apa namanya ini, bukan gayanya, actionnya, enggak. Dia menjaga muruah sopan santunnya. Ya, terutama tidak gampangan untuk disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, sebaliknya, yang kelima, warrajulul muslimus salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyatil khuluq. Dan laki-laki yang muslim yang saleh, laki-laki muslim saleh, dia itu sangatlah asing di tangan perempuan yang jahat dan buruk perangainya. Wanita hina, radiyah, radiyah. Bukan radiyah. Kalau radiyah perempuan yang lapang dada. Kalau radiyah atau radiyah yang hina. Jadi hati-hatilah mengarani ngaran itu, ya. Mengarani ngaran itu perempuan, hati-hati, salah huruf, salah arti. Ada orang ya haw-haw juga itu. Namamu siapa? Oh, nama saya ini disebut terus Pak di Al-Quran. Kalau orang baca Quran pasti nyebut nama saya. Siapa namamu? Tony katanya. Adakah di Al-Quran? Ada Pak. Setiap orang baca Quran tuh pasti ada nama saya itu disebut. Jadi gurunya seumur-umur kada desuah namanya Tony itu dalam Al-Quran. Ada Pak katanya. Di mana? Itu bacaan itu. A'udzubillahi minasyaitonir katanya. Tony. Syaitan itu potongan dari huruf syaitan. Tony namanya. La ilaha illallah. Jadi hati-hati mengarani ngaran itu. Nah, laki-laki yang baik kada gampangan untuk bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram.